Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novianti dengan NPM 2008100119 dan teman saya Yulfa Mutiara Rizvi dengan NPM 20081020. Kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putra Batam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yusli Yeni, Eskom Mkom, yang telah menjadi pembimbing mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada beberapa akun YouTube yang telah menjadi referensi dalam proses pembuatan video kami. Di sini kami juga telah mencantumkan sumber dari beberapa video yang kami ambil. Sekarang kami akan menampilkan video dari kelompok kami mengenai revolusi industri. Selamat menyaksikan. Pengertian revolusi industri. Revolusi industri merupakan suatu perubahan yang besar dan radikal dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya yang dilakukan manusia untuk mengelola sumber daya dan memproduksi suatu barang dalam meningkatkan hasil produksi. Istilah revolusi industri ini diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanquer di pertengahan abad ke-19. Latar belakang terjadinya revolusi industri. Thomas Shoslev Aston mencatat permulaan revolusi industri ini terjadi pada tahun 1760 sampai dengan 1830. Revolusi ini kemudian terus berkembang dan mengalami puncaknya pada pertengahan abad ke-19. Ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan sebuah momentum dengan perkembangan mesin tenaga uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut berkembang mesin kombusi serta mesin pembangkit tenaga listrik. Di sini ada dua faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri. Yang pertama yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Salah satu faktor eksternnya adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, Copernicus, Isaac Newton, dan lain-lain. Faktor internnya antara lain yang pertama, keamanan dan politik dalam negeri yang mantap. Kedua, berkembangnya kegiatan wira swasta dari masyarakat kaya. Yang ketiga, munculnya minat masyarakat pada industri manufaktur. Yang keempat, negara Inggris yang memiliki jajahan yang luas. Yang kelima, kaya akan batu bara dan biji besi yang tinggi mutunya. Yang keenam, munculnya paham ekonomi liberal. Yang ketujuh, munculnya revolusi agraria. Dan yang kedelapan, berkembangnya dunia pelayaran dan perdagangan pada abad ke-17. Dampak revolusi industri. Adapun dampak revolusi industri ini terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, di dalam bidang ekonomi, kedua dalam bidang politik, dan yang ketiga di dalam bidang sosial. Dampak yang terjadi dalam bidang ekonomi yaitu munculnya pabrik-pabrik, lahirnya pengusaha kaya, biaya produksi yang rendah, upah buruh yang menjadi rendah, serta perdagangan dunia yang semakin maju. Dampak dalam bidang politik yang pertama yaitu munculnya kaum borgis sebab kemajuan industri yang melahirkan orang-orang kaya yang merupakan penguasa industri. Yang kedua, tumbuhnya demokrasi dan nasionalisme. Ketiga, munculnya imperialisme modern. Dan yang keempat, berkembangnya liberalisme. Dampak yang terjadi dalam bidang sosial yaitu pengangguran, wanita dan anak yang ikut bekerja, dan kurangnya jaminan kesejahteraan. Tahapan perkembangan revolusi industri.
Yang pertama ada Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Masa-masa sebelum Revolusi Industri 1.0 terjadi adalah masa di mana manusia memproduksi barang atau jasa hanya bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Ini tentu saja bukan perkara mudah, karena sekuat apapun manusia pasti membutuhkan yang namanya istirahat. Untuk mengatasi itu, berbagai upaya pun dilakukan, termasuk menciptakan mesin. Revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18, serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. Penemuan mesin uap ini menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Sejarah mencatat, revolusi ini berhasil mendongkrak perekonomian, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri pertama, terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Revolusi ini merupakan era ketika banyak pertemuan penting dibuat. A. Spinning jenny. Spinning jenny adalah mesin pemintal yang dapat memutar lebih dari 1 pintalan benang dalam satu waktu. Penemuan ini diciptakan pada tahun 1764 oleh James Harvest, seorang tukang kayu dan penemu asal Inggris. Mesin ini membuat proses pembuatan benang menjadi kain jauh lebih mudah dan lebih cepat. B. Power loom. Power loom adalah alat tenun mekanis yang didukung oleh saluran transmisi listrik dan merupakan salah satu perkembangan utama dalam industrialisasi penganyaman selama revolusi industri awal. Alat tenun listrik pertama dirancang pada tahun 1784 oleh Edmund Cartwright dan pertama kali dibuat pada tahun 1785. C. The Card Game. Pada tahun 1794, Eli Whitney menciptakan alat yang dinamakan the card game. Mesin ini membuat proses pemisahan biji kapas dari serat kapas menjadi lebih mudah. Proses ini sangat mengurangi waktu untuk membersihkan kapas dan membantu negara-negara bagian selatan Amerika menghasilkan lebih banyak keuntungan dari tanaman kapas. D. Zaman besi modern. Pada tahun 1700-an, jika ingin mengubah besi tuang menjadi besi tempa, harus pandai memanaskan seluruh bagian dalam tengku, kemudian membentuk dengan cara memukul hingga sempurna. Henry Kors dari Lancaster adalah seorang yang suka mengotak-atik berbagai proses yang terkait dengan besi. Dia menggunakan proses yang disebut puddling. Keindahan dari metode ini adalah bahwa semua proses ini dimekanisasi menggunakan mesin uap dan tengku sehingga tidak memerlukan arang atau kokas. E. Mesin uap. Thomas Newcomen, seorang insinyur Inggris pada 1712, membuat sejarah dengan mesin uap prototipenya. Dia membuat mesin uap atmosfer yang dapat digunakan untuk memompa air dari tambang. Penemuan mesin uap dan kapal uap menggunakan sistem transformasi dan komunikasi. Kapal uap dapat membawa orang dan barang ke tempat yang lebih jauh dalam waktu yang lebih cepat. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 umumnya dimulai pada tahun 1870 sampai dengan 1914. Revolusi Industri 2.0 ini ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor.
Jika kita kembali ke revolusi industri pertama, saat itu sebenarnya proses produksi sudah cukup berkembang. Namun, kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi yang dipercaya akan dapat memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas. Kemudian, revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini berakibat pada perubahan proses produksi, karena untuk menyelesaikan satu mobil, kini tidak lagi diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Penemuan lainnya adalah kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Revolusi Industri 4.0. Jika kita melihat kembali revolusi industri 3.0, di mana merupakan titik awal dari era digital revolution yang memadukan inovasi di bidang elektronik dan teknologi informasi. Revolusi industri 4.0 ini mempunyai banyak inovasi baru, di antaranya Internet of Things, Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things. Internet of Things ini memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Contohnya, apabila sebelumnya di era revolusi industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada di dalam gadget kita dan koneksi internet, kita dapat mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Selain Internet of Things, ada juga istilah Big Data yang berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Big Data di sini adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, yaitu Connection, Cyber, Content or Context, Community, dan Customization. Tantangan dan implementasi revolusi industri 4.0 di Indonesia. Dalam revolusi industri 4.0, tenaga manusia lebih berkurang karena aktivitas dan pekerjaannya hampir semua dapat diselesaikan dengan bantuan internet yang bekerja dengan teknologi. Contohnya adalah teknologi fintech atau financial technology. Layanan fintech ada beberapa jenis, seperti layanan fintech yang berfungsi sebagai payment gateway, digital wallet, wealth management, social crowdfunding, lending, payday loan, dan lain sebagainya. Metode pembayaran non-tunai banyak sebagai pusat perbelanjaan. Metode ini sering dipilih masyarakat digital karena sangat mudah dan semakin banyak orang yang meninggalkan budaya pembayaran melalui cash atau tunai. Lalu ada tantangan yang akan dihadapi oleh banyak perusahaan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu harus mampu bersaing secara kompetitif dan lebih terbuka dengan segala jenis inovasi baru dan siap melakukan sistem teknologi ke dalam bisnis yang dimiliki. Kreativitas dan kejelasan sangat diperlukan dalam melihat peluang bisnis yang ada. Sekarang banyak startup baru yang mempunyai
mempunyai layanan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Peran teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, teknologi informasi merupakan segala teknologi apapun yang membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Yang kedua, teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 karena di era ini mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi. Yang keempat, berkembangnya teknologi informasi ini menjadikan tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.